Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali dalam mata kuliah etika dan hukum bisnis. Kali ini kita akan membahas tentang aspek hukum perjanjian outsourcing di Indonesia. Berbicara tentang aspek hukum tentang perjanjian outsourcing di Indonesia, tentunya di sini kita akan membahas di samping definisi dan konsep outsourcing, akan dibahas juga tentang dasar hukum outsourcing, aspek hukum perjanjian outsourcing, kontroversi dan studi kasus, serta bagaimana memberikan rekomendasi kebijakan terhadap outsourcing ini. Dari sisi definisi, menurut para ahli outsourcing ini dipahami sebagai proses memindahkan tugas atau layanan dari perusahaan ke pihak luar yang memiliki keahlian dan kemampuan untuk melakukannya. Itu menurut Greer. Menurut Kakabads ya, tahun 2000, outsourcing sebagai strategi bisnis yang melibatkan pihak luar untuk melakukan tugas atau layanan tertentu yang tidak termasuk dalam kompetensi inti perusahaan. Sementara menurut Lassity dan Wilcox, outsourcing dipahami sebagai keputusan strategis untuk memindahkan fungsi atau proses bisnis dari dalam perusahaan ke pihak luar yang dapat melakukan tugas tersebut dengan lebih efektif dan efisien. Sementara menurut Domberger, nah, dipahami bahwa outsourcing merupakan proses kontrak antara perusahaan dan pihak luar untuk melakukan tugas dan layanan atau layanan tertentu yang sebelumnya dilakukan oleh perusahaan itu sendiri. Sehingga secara umum outsourcing atau alih daya merupakan praktek perusahaan untuk menyerahkan sebagian pekerjaan kepada pihak ketiga. Di Indonesia, pengaturan outsourcing diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan atau Permenaker Nomor 10 Tahun 2022. Dalam hal ini, pekerjaan yang boleh di-outsourcingkan menurut pasal 64 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 adalah pekerjaan non-core atau yang bukan pekerjaan inti seperti kebersihan, keamanan, catering, dan lain-lain, dan tidak terkait proses produksi utama. Sebagai dasar hukum outsourcing, regulasi utama di Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 13 2003 tentang syarat outsourcing, Permenaker Nomor 10 Tahun 2022 tentang izin perusahaan tenaga kerja dan larangan pekerjaan inti, lalu Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 tentang penyederhanaan perizinan. Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 disebutkan tentang pasal yang mengatur pekerjaan yang boleh dan tidak boleh di-outsourcingkan. Juga pekerjaan yang boleh di-outsourcingkan seperti pekerjaan pendukung atau non-core ya, dan pekerjaan yang tidak terkait langsung dengan proses atau produksi utama. Sementara Permenaker mengatur syarat perusahaan penyedia outsourcing. Perusahaan jasa tenaga kerja harus memiliki izin dan larangan outsourcing untuk pekerjaan inti atau core business. Dan Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 10 Tahun 2020 menyederhanakan perizinan outsourcing dan memberikan perlindungan hak pekerja outsourcing itu sendiri. Apa yang dimaksud pekerjaan inti atau core business? Nah, ini merujuk pada kegiatan utama yang dilakukan oleh suatu perusahaan untuk mencapai tujuan bisnisnya, di mana aktivitas yang paling penting dan krusial dalam menciptakan nilai tambah perusahaan itulah yang disebut pekerjaan inti. Dengan memiliki ciri-ciri, pertama, berhubungan langsung dengan produk atau jasa utama dari perusahaan tersebut, memiliki nilai tambah signifikan bagi perusahaan, lalu memerlukan keahlian dan kompetensi khusus, dan tentunya berdampak langsung pada pendapatan dan keuntungan perusahaan.
Contoh dari pekerjaan inti, misalkan dalam hal produksi dan pengembangan produk pada perusahaan manufaktur, perancangan dan implementasi solusi pada perusahaan teknologi informasi, juga pelayanan kesehatan pada rumah sakit atau klinik. Yang terakhir, pengadaan atau penjualan produk pada perusahaan retail. Kita lihat aspek apa saja yang ada dalam hukum perjanjian outsourcing. Ya, yang pertama terkait pihak dalam perjanjian. Pertama harus adanya perusahaan pengguna atau user company yang tentunya bertanggung jawab memastikan perusahaan jasa tenaga kerja memenuhi syarat hukum. Nah, perusahaan jasa tenaga kerja ini juga merupakan aspek dalam perjanjian outsourcing. Tentunya harus berbadan hukum dan memiliki izin dari Kemenaker. Selanjutnya yang ketiga, pekerja outsourcing tersebut yang memiliki hubungan kerja dengan perusahaan jasa tenaga kerja, bukan perusahaan pengguna. Hal-hal yang harus diperhatikan atau klausul penting harus diperhatikan dalam perjanjian outsourcing ada empat ya. Pertama, perhatikan tentang objek perjanjian, di mana jenis pekerjaan yang harus yang dialihkan itu harus jelas, tidak boleh pekerjaan inti. Yang kedua, adanya jangka waktu. Tidak boleh melebihi waktu tertentu, biasanya maksimal 3 tahun, 1 atau 3 tahun. Tapi boleh juga diperpanjang. Yang ketiga, hak dan kewajiban pekerja memiliki upah, jaminan sosial atau BPJS, dan perlindungan tenaga kerja. Serta harus memperhatikan bagaimana tanggung jawab perusahaan jasa tenaga kerja dalam membayar gaji, memberikan pelatihan, dan tentunya memenuhi hak-hak normatif dari pekerja tersebut. Bagaimana perlindungan terhadap pekerja outsourcing? Nah, pekerja outsourcing mendapat upah sesuai upah minimum minimum regional, berhak mendapatkan jaminan sosial seperti BPJS Ketenagakerjaan dan kesehatan. Dan jika terjadi pemutusan kerja, hubungan kerja, perusahaan jasa tenaga kerja tentunya harus bertanggung jawab. Selanjutnya kita lihat bagaimana atau apa saja yang pernah menjadi kontroversi ya dalam permasalahan outsourcing. Pertama, outsourcing pekerjaan inti atau illegal outsourcing. Ini banyak perusahaan menyalahgunakan untuk pekerjaan inti. Pekerjaan-pekerjaan inti tapi menggunakan tenaga kerja outsourcing. Yang kedua, terjadinya eksploitasi pekerja di mana upah yang didapat rendah, tidak ada kepastian kerja, dan minim perlindungan. Dari sengketa hukum, beberapa terjadi kasus PHK sepihak, di mana tuntutan hak normatif dan sengketa perjanjian menjadi gugatannya. Selanjutnya kita lihat beberapa studi kasus atau jurisprudensi yang menjadi ketetapan. Ya, putusan Mahkamah Agung nomor 10 tahun 2020 yang menyatakan outsourcing untuk pekerjaan inti adalah tidak sah. Ada salah satu perusahaan yang melawan pekerja outsourcing, di mana perusahaan pengguna dihukum karena tidak memenuhi pekerja outsourcing hak-haknya. Jadi apa rekomendasinya untuk mengoptimalisasikan outsourcing ini? Pertama, harus adanya pengawasan ketat dari Kementerian Tenaga Kerja. Yang kedua, sosialisasi hak pekerja dan tentunya memberikan sanksi yang tegas untuk pelanggar. Ya. Oke. Jadi, kesimpulan akhir dari pembahasan kita kali ini tentang aspek hukum perjanjian outsourcing di Indonesia. Yang pertama, outsourcing sah selama sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja. Lalu yang kedua, perjanjian outsourcing harus jelas, melindungi hak pekerja dan tidak melanggar hukum. Yang terakhir, perlu pengawasan ketat dari pemerintah untuk mencegah penyalahgunaan penggunaan tenaga kerja outsourcing itu sendiri. Demikian pembelajaran kita kali ini tentang aspek hukum perjanjian outsourcing di Indonesia. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita bertemu kembali di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.